Mari kita dengar firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa, minta supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur siang ini kami berhimpun demi nama-Mu. Kami sudah menyanyi, memuji Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, dan firman-Mu ini menjadi berkat kehidupan bagi diri kami pribadi, lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami tidak sempurna, namun kami sempurnakan melalui doa yang Tuhan ajar kami. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Karena hari ini makan kami yang secukupnya. Inilah kami dosa pelanggaran kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dilepaskan kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab, kita baca 1 Timotius pasal 6, ayat ke-6 sampai ayat ke-10. 1 Timotius pasal 6, ayat 6 sampai ayat 10. Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudari, puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditulis dalam surat Timotius adalah surat yang disampaikan pada Timotius dari Rasul Paulus. Saudara-saudari, Timotius adalah seorang muda. Di surat Timotius, kita tahu bahwa Timotius adalah seorang yang muda. Di surat Timotius berbunyi demikian, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Saudara-saudari, Rasul Paulus menulis surat di dalam Timotius. Bunyinya demikian. Artinya, Timotius masih muda saat surat ini ditulis. Sekalipun Timotius orang muda, dia sudah melayani Tuhan, dia sudah memulai ministry pelayanannya bersama Rasul Paulus. Saudara-saudari, di pasal 6, di ayat 6 sampai ayat 10, adalah sebuah nasihat yang sangat baik bagi kehidupan kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, surat Timotius adalah surat yang berisi tentang nasihat, ajaran, teguran, dan lain-lain.
Di pasal 6-nya sendiri, kita bisa melihat nasihat bahwa kita harus beribadah dengan rasa cukup, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita tidak membawa apa-apa keluar. Saudara-saudari, kita tidak membawa apa-apa ke dunia dan tidak membawa apa-apa keluar. Sering kita dengar firman ini, dan firman ini memang ya dan amin. Saudara-saudari, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Di pasal 6 ayat 6 sampai 10 adalah nasihat supaya kita memiliki rasa cukup. Karena jikalau kita serakah, kita akan menjadi orang yang cinta akan uang. Dan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Saudara-saudari, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita cinta uang? Ketika kita menomorsatukan uang di atas segalanya. Saudara-saudari, kita perlu uang untuk hidup di muka bumi ini. Namun kita tidak harus mencintai uang. Karena memiliki uang dan cinta uang adalah dua hal yang berbeda. Saudara-saudari, jikalau kita cinta akan uang, kita pasti akan melakukan kejahatan. Sekali lagi, jikalau kita cinta akan uang, kita pasti akan melakukan kejahatan. Karena di firman-Nya dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara-saudari, di dunia ini banyak orang, banyak manusia yang mencintai uang. Karena itu, surat ini ditulis untuk mereka yang cinta uang. Surat ini tulis untuk mengingatkan mereka supaya mereka tidak melakukan kejahatan. Supaya mereka bisa beribadah dengan disertai rasa cukup. Saudara-saudari, surat Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10 adalah berisi nasihat, teguran dan ajaran. Dan surat ini sudah kita baca dan kita renungkan. Baiklah surat ini menjadi berkat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara-saudari,
Ibadah di dalam pasal 6 maksudnya ialah kita memiliki rasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki saat ini. Kita tidak menjadi serakah, melainkan kita memiliki rasa syukur apa yang kita miliki saat ini. Makanan, pakaian, cukuplah. Saudara-saudari, banyak manusia tidak memiliki rasa cukup dalam hidupnya. Maka dari itu, surat ini ditulis untuk mengingatkan dan menasihatkan mereka yang tidak memiliki rasa cukup. Saudara-saudari, di ayat firman yang kita baca, rasa cukup itu ialah ibadah. Ibadah. Kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita merasa cukup. Itu adalah ibadah. Kita tidak serakah, tidak cinta uang. Itu adalah ibadah. Saudara-saudari, sekali lagi, memiliki uang dan cinta uang dua hal yang berbeda. Jikalau kita memiliki uang, itu berkat dari Tuhan. Kita bisa kelola berkat itu. Kita bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya memiliki uang. Bagaimana saya mengelola uang ini biar itu terjadi seperti yang Tuhan pandang baik. Jikalau kita cinta uang, maka uang itu akan kita gunakan untuk hal-hal yang jahat. Jika kita cinta uang, maka kita akan melakukan kejahatan. Saudara-saudari, baiklah kita beribadah disertai dengan rasa cukup. Amin, haleluya, amin. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab. Kita baca kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka.
ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara-saudari, surat kitab Efesus pasal 2 adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudari, di pasal 1, Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat adalah kepenuhan dari Allah. Di pasal 1, Tuhan Yesus Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Saudara-saudari, di pasal 2, jemaat dulunya adalah orang-orang yang harus dimurkai karena jemaat dulunya juga adalah orang-orang yang hidup mengikuti roh-roh yang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Saudara-saudari, saat ini roh-roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka masih bekerja. Buktinya, di dunia ini banyak sekali kejahatan. Saudara-saudari, kita masing-masing mengenal diri kita. Bagaimana dulu kita hidup sebelum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup mengikuti roh-roh yang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Kita banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan dosa.
Saudara-saudari, surat kitab Efesus pasal 2 ditulis untuk mengingatkan kita bahwa kita dulunya adalah orang-orang yang demikian, dan untuk mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari, semua karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak bermegah atas kehidupan kita. Karena hidup kita adalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, kita juga adalah jemaat Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, di ayat 10, kita perlu melakukan pekerjaan baik dan kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, surat kitab Efesus memberikan kita gambaran bagaimana kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan dan bagaimana kita hidup sebagai jemaat Tuhan. Saudara-saudari, dalam kitab Efesus pasal 1 dan 2, Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada jemaat di Efesus, yaitu Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah jemaat Tuhan Yesus Kristus. Kita juga adalah kepenuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai jemaat Tuhan, Yesus Kristus kita sebagaimana kita memiliki status sebagai jemaat Tuhan, itu semua karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus atau pemberian Tuhan Yesus Kristus, supaya kita melakukan pekerjaan baik dan kita hidup di dalamnya. Saudara-saudari, dalam surat Efesus terutama pasal 2,
Kita dulu adalah orang-orang yang sudah mati, tetapi dihidupkan kembali oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Dan kita hidup karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang dilimpahkannya kepada kita. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus melimpahkan anugerahnya kepada kita. Karena Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Tanpa kita sadari maupun kita sadari, Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus memberikan anugerahnya dan dilimpahkan kepada kita. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Dan di dalam kitab Efesus, pasal 2, kita sebagai jemaat Tuhan, dahulu kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tapi dihidupkan oleh karena anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita. Dan sebagai jemaat Tuhan, kita perlu melakukan perbuatan baik dan hidup di dalamnya. Saudara-saudari, dalam dunia ini ada perbuatan jahat dan ada perbuatan baik. Dan kita sebagai jemaat Tuhan perlu melakukan perbuatan baik dan hidup di dalamnya. Saudara-saudari, demikian firman Tuhan. Kita baca Lukas
pasal ke-17 ayat 29 sampai 32. Lukas pasal 17 ayat 29 sampai 32. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Saudara-saudari, Lukas pasal 17 ayat 29 sampai 32 adalah peringatan bagi manusia-manusia yang mengikuti jalan keselamatan yang Tuhan sediakan. Saudara-saudari, jalan keselamatan yang Tuhan sediakan kepada Lot beserta keluarganya adalah jalan keselamatan yang harus Lot dan keluarganya tempuh. Namun sangat disayangkan, keluarga Lot tidak mengikuti jalan keselamatan itu sampai tuntas. Saudara-saudari, di ayat 29 sampai 32, di situ ada peringatan yang sangat baik dan juga sangat keras bagi kita, yaitu kita harus mengingat istri Lot. Istri Lot adalah istri dari seorang yang menempuh jalan keselamatan. Suaminya memilih untuk mengikuti jalan keselamatan yang Tuhan sediakan. Namun sangat disayangkan, istrinya tidak menyelesaikan jalan keselamatan yang ia tempuh. Saudara-saudari, peringatan ini pernah saya dengar beberapa kali dalam hidup saya. Ketika kita menempuh jalan keselamatan yang Tuhan sediakan, kita seringkali berpikir untuk berhenti. Kita seringkali berpikir untuk menoleh ke belakang, mengikuti jalan dunia. Karena jalan dunia bisa memuaskan kedagingan kita, hawa nafsu kita, dan juga hal-hal yang membuat kita nyaman. Sehingga kita tidak menyelesaikan untuk mengikuti jalan keselamatan yang Tuhan sediakan. Saudara-saudari, di alam roh saat ini, tanda 666 sudah berlaku, dan di dunia nyata, tanda 666 itu juga sudah berlaku. Efeknya bagi kehidupan kita sulit untuk melakukan jual beli. Kita sulit untuk melakukan kegiatan
perdagangan, kegiatan pekerjaan yang sangat kita perlukan bagi kehidupan kita. Saudara-saudari, ketika kita mengikuti jalan dunia, kita akan menerima servis dari dunia, kita akan disambut oleh dunia. Namun demikian, di Kitab Lukas pasal 17, kita harus mengingat akan istri Lot. Ketika ia mengikuti jalan keselamatan, ia menoleh ke belakang. Ia menoleh dunia, melihat dunia, sehingga ia tidak menyelesaikan jalan keselamatan yang ia tempuh. Ia menjadi tiang garam. Saudara-saudari, jalan Tuhan sangat sempit. Jalan Tuhan sangat sulit untuk ditempuh. Buktinya, ada dua orang, yaitu Lot dan istrinya, yang menempuh jalan ini. Namun hanya Lot yang diselamatkan. Istrinya tidak diselamatkan, namun ia tidak selamat karena ia melihat dunia, dia menoleh ke belakang sehingga ia tidak selamat. Saudara-saudari, beberapa kali saya mendengar tentang ayat ini, dan ayat ini sangat meneguhkan iman saya. Kalau saya mengingat istri Lot, ia adalah orang yang menempuh jalan keselamatan, namun ia tidak selamat. Saudara-saudari, waktu di alam roh saat ini sudah finish atau sudah selesai. Dan di dunia nyata, waktu masih berjalan seperti biasanya. Kita yang mengikuti jalan keselamatan yang Tuhan sediakan, kita harus menempuhnya sampai kita selamat. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita selamat?
Kita tahu bahwa kita selamat kalau kita tidak melihat jalan dunia, kita tidak mengikuti jalan dunia. Nasihat ini sangat baik, saudara-saudari. Ayat ini sangat baik bagi kita dan kehidupan kita yang mengikuti jalan keselamatan yang Tuhan sediakan. Yaitu, ingatlah akan istri Lot. Kita tidak bisa menempuh dua jalan. Kita tidak bisa menempuh jalan keselamatan Tuhan. Di sisi lain, kita juga menempuh jalan dunia. Saudara-saudari, kita harus memutuskan jalan mana yang harus kita tempuh. Saudara-saudari, saat ini murka Tuhan sedang menyala-nyala. Buktinya, beberapa bulan yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu, kita melihat gempa yang sangat dahsyat di Turki, di Cianjur, dan di berbagai tempat. Itu terjadi bukan fenomena alam. Itu terjadi murni karena murka Tuhan yang sedang menyala-nyala. Saudara-saudari, bagaimanakah kita bisa mengikuti jalan keselamatan yang Tuhan sediakan, yaitu kita tidak mengikuti jalan dunia. Kita tidak melihat jalan dunia. Kita harus mengingat istri Lot, seperti yang ditulis di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 32. Saudara-saudari, saat ini Rafael lihat di alam roh 6666 beserta pasukannya sudah siap untuk menganiaya anak-anak Tuhan yang tertinggal di kerajaan 666 nanti. Mereka akan menganiaya anak-anak Tuhan yang tertinggal. Mereka akan live di video mereka, sehingga membuat banyak anak-anak
Tuhan yang lainnya menjadi takut dan cemas, sehingga mereka tidak sanggup untuk membayar harga untuk menempuh jalan keselamatan yang Tuhan sediakan. Saudara-saudari, saat ini kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikuti jalan keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kita harus menyelesaikan menempuh jalan keselamatan hingga garis akhir. Kita harus mengingat akan istri Lot. Saudara-saudari, saat ini banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Karena saat ini murka Tuhan sedang menyala-nyala. Untuk kota-kota dan desa-desa, murka Tuhan tercurah. Bagaimana kita bisa selamat? Kita tidak boleh menempuh jalan dunia. Jalan dunia yaitu kita hidup seperti anak-anak dunia, hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan, mengikuti hawa nafsu, sehingga kita tidak menempuh jalan keselamatan yang Tuhan sediakan. Kita harus mengingat akan istri Lot. Ia juga orang yang menempuh jalan keselamatan, namun ia tidak selamat. Karena ia mengikuti hawa nafsunya, ia menoleh ke belakang, sehingga ia menjadi tiang garam. Sehingga ia tidak selamat.
Saudara-saudari, baiklah kita hidup secara bijaksana, yaitu kita hidup mengikuti jalan keselamatan yang Tuhan sediakan sampai garis akhir. Saudara-saudari, kita firman Tuhan sampai di sini.